Halo, ketemu lagi di channel Kominfo Local Talk, channel bincang seputar program-program Kementerian Kominfo. Hari ini spesial sekali, saya akan berbincang dengan salah seorang peserta Digital Entrepreneurship Academy Kota Makassar, khususnya di batch 12. Ini spesial sekali, saya bersama, saya panggilnya Dian. Kalau nama lengkapnya agak panjang, nanti ya kita kenalan sama Dian. Seperti apa? Kali ini saya akan berbincang seputar topik ini, tips dalam mengelola makanan ya, supaya mungkin nilai gizinya terjaga, kemudian kualitasnya bisa terjaga sehingga nanti produknya bisa laris di pasaran. Mungkin gitu ya Dian ya? Silakan perkenalkan namanya siapa gitu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Pratiwi, biasa dipanggil Dian. Saya lulusan dari Ahli Gizi. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk pemilik UMKM. Jadi dalam pengolahan makanan biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti dari penerimaan bahan makanannya, terus penyimpanannya misalnya sebelum diolah itu bagaimana, serta proses pemasakannya. Biasa proses pemasakan yang tidak terlalu bagus, terutama di iklim tropis seperti ini, bisa menyebabkan gitu ya, mikrobanya cepat berkembang. Gitu. Dian kan sudah sering melihat bagaimana UMKM berproduksi, khususnya di kuliner ya. Iya. Artinya di kuliner itu kan risikonya lumayan tinggi, karena ada masa di mana makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Iya. Nah sekarang dari sisi UMKM, kira-kira hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat mereka memutuskan untuk memproduksi makanan supaya kualitasnya tetap terjaga? Untuk kualitasnya tetap terjaga dari awal itu, mulai dari pemilihan bahan makanan, bahannya, penyimpanan bahan makanannya seperti apa, misalnya memisahkan bahan basah dan bahan kering. Kemudian mengolahnya seperti apa. Tahap selanjutnya itu pengemasan. Oke, kita ulik satu-satu nih ya. Pemilihan bahan. Nah, apakah itu berpengaruh, misalnya saya belanja bahannya di pasar tradisional atau di pasar modern, pengaruh nggak kira-kira tuh lihat? Sebenarnya bisa berpengaruh. Cuma untuk skala kecil begitu, memang lebih bagus untuk mengambil bahan makanan itu, membeli bahan makanan itu dari pasar. Akan tetapi kalau misalnya bahannya memang tidak begitu bagus, bisa mungkin mengeluarkan uang lebih ekstra untuk membeli bahan makanannya itu dari supermarket besar. Tetap kembali ke kualitasnya ya. Iya. Kualitasnya, walaupun dia di pasar tradisional, kalau berkualitas bisa aja ya. Bisa aja. Oke. Nah sekarang di Makassar ini kan lagi marak itu minuman-minuman ya kan, ya, yang notabene sebenarnya yang isinya juga itu minuman-minuman instan. Itu pengaruh nggak kira-kira di kandungan gizi gitu? Itu kan bahannya instan semua. Secara kandungan gizi, biasanya untuk minuman-minuman begitu lebih tinggi seperti kandungan gulanya, gula, karbohidrat. Jadi kalau untuk ke tubuh kita sendiri, makanan seperti itu hanya boleh dikonsumsi sebanyak 20% saja dalam 20%. Satu hari. Ya, jadi sebenarnya kita tidak membatasi, bukan membatasi seseorang untuk meminum minuman yang dia suka, cuma dalam satu harinya itu makanan yang seperti itu tinggi gula, tinggi garam, tinggi minyak, itu cuma 20% saja. Jadi diminum ya, berarti diminum saya salah saja, selama tapi ini. diminum saja begitu. Jangan yang kayak aduh, saya diet nih, jangan deh dulu. Berarti gitu. Diminum saja ya, tapi diminum aja, cuma dibatasi. Misalnya biasanya beli yang ukuran large, tapi diganti menjadi yang regular aja. Regular, medium atau small sekalian ya? Iya, small aja. Oke. Ini menarik. Jadi
bahan-bahan makanan tadi itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ya, begitu. Yang kedua tadi adalah pengolahan. Iya. Nah ini sekarang ini kan alat-alat untuk mengolah makanan itu semakin modern. Iya. Itu pengaruh tidak dari sisi kualitas makanan yang diproduksi dibanding alat-alat tradisional? Saya pakai diulek sama di blender kan, ada nggak bedanya kira-kira tuh? Sebenarnya sama aja Sama sih. aja. Biasanya yang berpengaruh itu dari lama pemasakannya. Terus misalnya sayur ya, sayur itu kan harusnya cepat dimasak, nggak boleh lama. Selain berubah teksturnya menjadi terlalu lembek, jadi agak kurang berselera untuk dimakan. Selain itu vitaminnya juga itu ikut menguap. Jadi bisa ya, vitamin bisa menguap ya? Iya, vitamin menguap, terutama vitamin C. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pengolahannya perlu diperhatikan. Jadi suhunya disesuaikan sama jenis bahan makanannya. Contohnya apa itu? Misalnya bahan makanan apa yang perlu pengaturan suhu tertentu? Misalnya apa? Biasanya kalau produksi rumahan begitu kan agak bingung. Misalnya suhunya berapa nih gitu kan. Jadi biasa kayak pakai api besar, api kecil begitu. Sebenarnya itu masuk di teknik pengolahan. Jadi ada beberapa sayur seperti yang capcay itu bisa menggunakan api tinggi, tapi caranya dengan cepat. Jadi saya bayangkan ini. Jadi tidak terlalu banyak vitaminnya yang menguap. Kalau Dian yang masak ini pasti enak dan bergizi ya. Oke. Nah, jadi pengolahan itu tentu ini ya, tentu juga berpengaruh pada higienitas makanannya ya. Terutama makanan-makanan rumahan tadi ya. Itu bagaimana tipsnya supaya kualitasnya itu bisa terjaga selama proses pengolahan? Itu yang tadi perlu diatur suhunya, terus spesifikasi bahannya itu untuk menjaga kualitasnya. Kalau semakin lama dimasak itu akan semakin tahan atau gimana dia? Iya, jadi semakin lama dimasak semakin tahan bahannya itu. Karena prinsipnya untuk bahan makanan itu semakin tidak ada kandungan gizinya, mikroba itu tidak mau. Semakin lama dimasak bahan makanannya, kandungan produknya itu berkurang, sehingga mikroba itu malas datang. Berarti maaf ini kalau kesimpulan saya, berarti makanan-makanan yang bertahan lama itu sebenarnya tidak bergizi ya? Bukan tidak bergizi, kurang kandungan gizi. Kurang kandungan gizinya. Oke. Itu salah satu poin yang saya tangkap, itu harus keep in mind ya. Yang terakhir tadi adalah pengemasan. Nah, ini yang paling banyak ini di teman-teman kita pelaku UMKM di sini, terutama teman-teman peserta tadi itu mengemas produknya itu mungkin seadanya gitu. Ada tips enggak dari Dian gimana sebaiknya gitu? Sebaiknya biasanya kemasan produk itu mencirikan suatu produknya tersebut. Jadi pengemasan yang bagus itu bisa kemungkinan diingat oleh seseorang yang membelinya. Jadi, packagingnya cantik banget gitu kan. Terus selain packagingnya yang cantik, pengemasan dalam suatu produk itu juga memiliki nilai tersendiri, seperti menghindarkan dari memperlama daya simpan produknya. Selain itu kita bisa menambahkan beberapa item di dalamnya situ, misalnya seperti nutrition fact, seperti kayak produk-produk dari perusahaan besar. Jadi kita bisa menambahkan itu. Caranya cukup mudah, cuma mungkin bagi sebagian orang itu banyak yang belum tahu. Seperti apa itu? Nutrition fact itu kandungan gizinya dalam suatu produk. Itu kalau orang UMKM gimana cara mengukurnya itu? Ada sebenarnya website. Websitenya di situ kita tinggal memasukkan bahan makanan Tapi pakai bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Oke. Untuk misalnya untuk mau memasukkan itu bisa ke ahli gizi. Jadi ke Dian aja ya. Jadi rata-rata
ahli gizi itu udah Paham, udah ya? paham untuk membuat seperti itu. Itu penting sebenarnya, karena apalagi Iya. orang yang mempunyai program diet ya, Iya betul sekali. perlu sekali mengukur kandungan nutrisi dari makanan yang dikonsumsinya. Iya. Mungkin yang terakhir ini dia, yang terakhir kalau produksi makanan itu kan banyak sekali aturan yang mengikat dia untuk dijadikan bahan jualan, misalnya BPOM, Iya. BPOM, kemudian Halal. halal, dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut dia? Menurut saya dengan mengurus perizinan dari lembaga-lembaga tersebut itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen Kepercayaan, dalam ya. konsumen dalam produknya. Jadi produknya ini udah halal, jadi nggak perlu lagi dipikirkan, Ragu lagi, ya. tidak perlu ragu lagi dalam membeli produk tersebut. Kalau dari BPOM gimana itu? Kalau dari BPOM itu keamanan produknya. Jadi ada zat berbahaya nggak ditambahkan dalam produknya. Gitu. Yang terakhir itu bagaimana sih teknik menentukan bahwa ini expirean tanggal sekian gitu? Itu seperti apa tekniknya? Sebenarnya daya tahan makanan itu ditentukan juga dari kadar air. Oh, Jadi kadar air itu biasa dicek laboratorium. Cuma kalau untuk UMKM sendiri itu mungkin produknya satu produk aja gitu disimpan, ya, jangan dimakan-makan gitu, kayak nanti dilihat hari nanti pertama, hari kedua gitu. iya, Gitu. gitu. Sampai hari kapan dia pasti gitu. gitu. Asih. Gitu Oke. aja cara mudahnya. Oke. Ini bincang singkat tapi sangat bermanfaat buat teman-temanku yang sekarang lagi mengembangkan usaha kuliner dan sejenisnya, supaya ini bisa jadi perhatian ya, kedepannya usahanya bisa lebih maju ya. Terima kasih Dian, ini Sama-sama, semoga Pak. apa yang di-sharing oleh Dian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan berbincang di video-video selanjutnya, tentunya masih dalam program-program Kementerian Kominfo. Terima kasih, salam digital. Salam digital.